Halo guys, balik lagi di Suara Kita Aksi Nyata. Bincang inspiratif CPNS, sigap dan andal. Bareng saya, Alan, host kalian. Hari ini kita bakal ngobrolin gimana sih cara kita CPNS baru bikin Kementerian PU makin keren dan kuat di era digital. Bareng 4 teman kita di sini, ada si paling nasionalis, Ali, terus ada Aldi, si paling kritis, Lani, si paling realistis, dan Marsa, si paling aksi. Oke, langsung aja. Setelah kemarin dapat banyak insight dari 3 modul, plus konsep keren, algoritma kebangsaan. Menurut kalian, dari 5 nilai bela negara, mana sih yang paling challenging buat diterapin di Kementerian PU ini? Mungkin saya minta pendapatnya dari si paling nasionalis dulu. Silahkan, Mas Ali. Kalau dari 5 nilai bela negara, menurut saya yang juga berat tapi sering nggak disadari itu setia pada Pancasila. Kedengarannya klasik ya, tapi ini serius loh. Karena Pancasila itu bukan cuma hafalan pas SD. Pancasila itu kan core engine kita. Harusnya Pancasila bisa jadi kompas kita dalam mengambil keputusan. Terutama buat kita-kita ini yang kerja di Kementerian PU yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Misalnya, sila keadilan sosial. Di sini kita benar-benar dituntut untuk bikin kebijakan, proyek, atau pembangunan yang adil dan merata. Tantangannya itu gimana caranya biar setiap proyek kita adil buat semua suku dan agama. Gak cuma buat satu golongan saja. Ini tuh merupakan wujud cinta tanah air yang sesungguhnya. Jadi menurut saya, setiap ada Pancasila itu bukan cuma ngomong, saya cinta NKRI. Tapi harus membuktikan lewat keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan kesatuan. Menjaga idealisme ya. Kalau menurut Aldi nih, si paling kritis, ada yang lebih challenging nggak? Ada, justru sadar berbangsa dan bernegara yang paling challenging, alias taat aturan. Pertanyaannya, aturannya udah bener belum? Seringkali regulasi itu tumpang tindih. Jadi masalahnya bukan cuma di kita, tapi di sistemnya. Gimana mau taat kalau sistemnya juga belum bener? Nah, kalau ngomongin sistem sih aku setuju. Tapi kalau di lapangan, yang paling berasa itu ya rela berkorban. Bukan soal nyawa ya, tapi soal waktu sama tenaga. Siap ditempatin di pelosok, siap lembur demi kualitas. Itu sih nyata banget. Dan ya butuh mental baja. Jadi pengorbanan personal ya. Bagaimana nih si paling aksi, Marsha? Ada yang kelewat nggak ya? Ada nih. Jadi semua itu nggak bakalan jalan tanpa kemampuan awal bela negara. Maksud aku di sini kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kalau misalkan badan kita sakit atau pikiran kita kacau, idealisme itu bakalan jadi wacana doang. Jadi aksi paling dasar, pastiin dulu diri kita sehat dan siap, baru kita kerja. Ya, kena banget. Jadi, fondasinya itu kesetiaan pada Pancasila, sadar sama sistem, rela berkorban, dan yang paling penting, diri kita sendiri harus siap. Mungkin kita lanjut ke segmen kedua. Di era digital ini, integritas proyek PU kan rentan banget diserang. Saya mau pendapatnya si paling kritis nih. Ancaman terbesarnya apa sih? Selain korupsi, ancaman barunya itu algoritma negatif. Hoax dan deepfake bisa disebar masif buat nyerang paket pemerintah. Nih, kita ambil contoh nyata ya. Jadi, pada bulan September 2023, sempat heboh nih, bendungan Ameroro diberitakan longsor. Langsung deh muncul opini publik yang menyudutkan. Bahkan sempat merusak citra BWS Sulawesi 4 Kendari. Tapi tunggu dulu, faktanya yang longsor itu bukan bendungan utamanya, tapi material tanah di sisi kiri saluran pelimpah saat proses penggalian fondasi. Volume longsoran juga kecil, sekitar 75 meter kubik, dan kejadian itu nggak berdampak ke struktur utama bendungan.
Jadi, ini lebih ke insiden teknis biasa yang langsung ditangani. Nah, dari sini kita belajar, enggak semua yang viral itu valid. Penting banget buat cek fakta sebelum menyimpulkan. Apalagi soal infrastruktur strategis kayak bendungan. Wah, ngeri banget ya. Kalau menurut si paling realistis, kalau kita di lapangan kena serangan gitu, gimana cara nanggepinnya? Kuncinya sih satu, jangan panik. Kita sebagai ASN PU itu harus jadi sumber klarifikasi. Siapin data sama fakta yang akurat. Terus sampaikan lewat kanal-kanal resmi. Kita nggak bisa diem, tapi ya jangan juga ngelawan pakai emosi. Aku mau nambahin nih. Jadi kita juga harus proaktif. Jangan nunggu semuanya heboh atau semuanya viral dulu baru kita gerak. Kalau kita udah lihat hoax beredar, langsung aja bikin banding-bandingan. Nggak usah ribet, cukup infografis simple atau misalkan video pendek yang jelas, padat, dan ngena. Jadi aksi cepat, informasi juga tepat, biar nggak keburu kebohongan yang menang suara. Setuju banget. Saya meminta pendapatnya si paling nasionalis nih. Kenapa sih ngelawan algoritma negatif? Ini penting banget buat bangsa kita. Algoritma negatif penting banget buat negara kita. Ya, karena algoritma negatif itu ibarat racun yang pelan-pelan numpuk di pikiran kita. Gimana enggak? Orang-orang scroll medsos yang muncul malah hoax, ujaran kebencian, konten toksik sampai teori konspirasi yang absurd. Kelihatannya receh, tapi lama-lama bisa merusak rasa cinta kita ke bangsa sendiri. Kita di Kementerian PU pun bisa kena dampaknya loh. Bayangin, ada proyek pembangunan jalan yang niatnya bagus buat membuka akses ekonomi daerah, diserang netizen karena fenomen negatif. Gara-gara itu, kepercayaan publik pun bisa turun. Padahal niat kita kan tulus. Di zaman kini, hoax soal infrastruktur itu serangan ke kedaulatan bangsa. Proyek yang kita bangun itu simbol kehadiran negara. Kalau itu diserang, kepercayaan rakyat ke negaranya yang hancur. Jadi, ngelawan hoax itu bela negara versi digital. Wah, keren. Sekarang kita masuk ke segmen aksi. Ada konsep algoritma kebangsaan yang nantang kita buat jadi eksekutor nilai. Kalau kita mau bikin satu gerakan kolektif buat PU lebih kuat, idenya apa? Minta pendapatnya si paling aksi dong. Aku punya satu gerakan keren nih. 1 hari 1 cerita baik infrastruktur. Jadi intinya tiap hari kita posting 1 cerita positif soal dampak pembangunan PUPR. Ceritanya boleh dari warga, dari lapangan, atau dari hal-hal kecil yang sering lupa. Karena kita percaya ini bukan cuma soal ngebangun jalan, ngebangun bendungan, atau ngebangun jembatan, tapi juga soal mengkoding narasi optimis Indonesia bisa. Jadi kita lawan hoax dan pesimisme bukan dengan ribut-ribut, tapi dengan bukti nyata dari lapangan. Dan yang bikin ini makin kuat karena kita lakuin bareng-bareng. Namanya gotong royong digital. Jadi 1 hari 1 cerita baik, konsisten, sederhana, tapi berdampak. Wah, aku suka idenya. Si paling nasionalis, gimana nih tanggapanmu? Wah, respect banget nih buat si paling aksi. Gerakan 1 hari 1 cerita baik infrastruktur. Ini tuh gak cuma keren loh, tapi strategis. Kenapa? Ya karena selama ini narasi tentang pembangunan sering kalah sama konten provokatif. Padahal banyak banget loh kisah nyata yang menyentuh, kayak jembatan yang ngebuka akses ke sekolah, atau bendungan yang nyelamatin pertanian warga. Kalau konten ini bisa konsisten, 1 cerita per hari dari tiap pegawai, dari tiap unit, bayangin efek algoritmanya. Ini bisa jadi tsunami positif yang ngelawan konten-konten pesimis, apatis, bahkan provokatif yang nyerang institusi kita. Ini tuh bisa jadi cara kita merawat patriotisme digital. Kita tunjukin ke dunia kalau Indonesia itu kerja. Nah, ide bagus tuh. Biar jalan terus, harus ada sistemnya. Mungkin bisa dimulai dengan bikin checklist kualitas bersama yang ramah disabilitas. Ini aksi nyata buat nilai keadilan dan inklusivitas. Gampang diterapin, terus dampaknya jelas. Ya, aksi nyata yang terukur. Sekarang saya mau minta si paling kritis dong.
Ada nggak ide yang lebih nusuk gitu? Ada nih, aku kepikirannya forum diskusi terbuka bulanan antar unit. Ini buat transparansi dan integritas. Kita bongkar silo-silo departemen yang sering terjadi sumber masalah. Ingat, transparansi itu musuh utama korupsi. Mantap! Semua idenya saling melengkapi. Mulai dari bangun narasi, pastiin kualitas, sampai dobrak transparansi. Oke, sebagai penutup, minta satu kalimat komitmen dong dari masing-masing. Saya siap berkomitmen membangun negeri dengan setiap bata dan aspal demi kejayaan Indonesia. Saya berkomitmen untuk nggak pernah berhenti nanya kenapa, biar solusi kita selalu tepat sasaran. Saya berkomitmen kerja sesuai standar. Mastiin setiap rupiah uang negara jadi karya yang nyata. Saya berkomitmen memulai perubahan dari diri sendiri, hari ini juga, nggak nunggu besok karena perubahan nggak butuh nanti. Mantap komitmennya. Saya sendiri berkomitmen untuk terus menyuarakan ide-ide hebat seperti ini, agar semangat membangun tidak pernah padam. Terima kasih semuanya. Ingat, membangun infrastruktur itu membangun peradaban. Mari kita ubah pertanyaannya. Jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tapi tanya apa algoritma nilai yang kamu sumbangkan untuk negeri ini. Sampai jumpa di episode Suara Kita Aksi Nyata.